atas berkatnya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara yang sudah kita tunggu-tunggu sekian lama. Kami ucapkan selamat datang buat Saudara Cesar Kurniawan dan juga Tessa Pundalisa, dan selamat datang untuk semua para peserta yang hari ini sudah turut hadir di acara seminar kita. Jadi di sini sebelum kita mulai acara mungkin kita berdoa dulu agar kedepannya nanti acara kita dapat berjalan dengan baik. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai acaranya, di sini saya bacakan dulu rundown acara kita. Waktu kami menunjukkan pukul 13.00 untuk saat ini. 13.00 sampai 13.05 pembukaan acara. Kemudian 13.05 sampai 13.10 kata sambutan dari Bapak Roci. 13.10 sampai 13.15 pembacaan peraturan. 13.15 sampai 13.20 jeda untuk persiapan pemaparan materi dari Kurniawan. 13.40 sampai 14.00 pemaparan materi dari Saudara Tesla. 14.00 sampai 15.00 sanggahan dari kedua belah pihak secara bergantian dengan dari petunjuk dari MC. Nanti dikasih waktu masing-masing 7 menit masing-masing pihak. 15.00 sampai 15.20 kita istirahat untuk melaksanakan sholat asar. 15.20 sampai pukul 16 kita akan tanya jawab dengan audiens. Jadi untuk para audiens yang hadir juga kita kasih kesempatan untuk bertanya jawab. Jadi mohon selama proses literasi, proses seminar, mohon menyimak dengan baik. Nanti untuk sesi kedua, pukul 16 sampai pukul 16.20, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari tamu ahli kita, Bapak Doni Sofian. Pukul 16.20 sampai 16.55, kita adakan tanya jawab dengan beliau, dengan Bapak Doni. 16.55 sampai pukul 17, penutupan. Jadi untuk rundown acara kita, mungkin untuk selanjutnya bisa kita lanjut. Jadi kepada Bapak Roci, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman yang sudah hadir di sini. Bapak Roci mengirimkan salam untuk teman-teman karena beliau sedang dalam keadaan sakit. Mohon doanya. Ini mohon maaf kepada yang speakernya masih menyala, tolong di-mute untuk sementara waktu. Oke. Oke. Saya mewakili saya memanggilnya Bang Oci. Saya ucapkan selamat datang kepada Kak Dialin, kepada Freza Tesla Pundalisa, kepada Cesar, dan kepada teman-teman yang sepertinya sudah sangat penasaran dengan acara ini. Jadi enggak ya? Insya Allah kami selalu jadi ketika membuat agenda ya teman-teman ya. Untuk berikutnya nanti kita akan mendengarkan masing-masing pendapat tentang materi POV yang sudah kami sepakati antara Freza Tesla Pundalisa dan Saudara Cesar. Kami sudah seminggu ini berkoordinasi tentang materi yang akan kita bicarakan hari ini, juga mengenai waktu dan tempatnya sudah kita bicarakan di grup koordinasi. Acara ini terselenggara
terutama karena keresahan kami melihat fenomena di media sosial, di Facebook yang bertebaran kata hujatan antar Saudara Freza Pundalisa dengan teman-teman penulis dan editor yang saling menggoblokkan atau berbantah-bantahan terhadap satu bab, terutama antara POV, KBBI, EYD, dan beberapa materi lainnya. Untuk itu saya sediakan tempat kepada Saudara Cesar dan Freza Tesla Pundalisa untuk menyampaikan argumen, menyampaikan pendapatnya tentang materi yang sudah kita sepakati. Nanti Saudara Cesar dan Freza Tesla Pundalisa bisa saling adu argumen dengan cara yang baik sesuai adab ya. Nanti dipandu oleh Saudara Ardo. Saudara Ardo sudah siap, masing-masing peserta, Freza dan Cesar, diberi waktu yang sesuai porsinya. Teman-teman atau audiens bisa bertanya jawab kepada mereka, nanti disebut saja bertanya kepada siapa. Nanti akan bisa bertanya di chat, bisa bertanya raise hand langsung, nanti Ardo yang akan menunjuk siapa yang bertanya dan siapa yang mengajukan pendapat. Oke, demikian dari kami panitia. Semoga setelah acara ini berlangsung tidak ada lagi hujatan di media sosial terhadap penulis, terhadap editor. Seperti pesan Freza Tesla Pundalisa di grup BAG bahwa kita masing-masing punya pendapat. Maka kita hargai pendapat teman-teman penulis dan editor asalkan pendapatnya berdasarkan pada rujukan yang ilmiah. Jangan sampai ketika pendapat kita berbeda dengan orang lain lalu kita menyebut goblok gitu ya. Bodoh loh. Karena apa? Semua punya rujukan. Ketika masing-masing pendapat ada rujukannya, tidak semestinya kita menyebut orang lain goblok dan bodoh karena masing-masing ada rujukannya. Demikian Ardo. Ardo? Halo Ardo? Ardo? Ardonya tidak ada sinyal ini sepertinya. Saudara Cesar bisa mendengar suara saya? Bisa. Ini Ardo sepertinya sinyalnya tidak bisa. Ya, Oke. Ya mungkin sinyal kali. Tadi ya saya juga sinyal kok. Saya ambil alih tadi acara selanjutnya apa? Sebentar, saya baca lagi ya. Mohon maaf teman-teman, saya baca lagi setelah saya ada jeda ya, jeda untuk mempersiapkan diri. Untuk itu saya meminta kepada masing-masing peserta, Cesar dan Freza Tesla Pundalisa untuk mempersiapkan materinya. Ini pertama giliran Cesar ya? Halo Cesar? Ya. Cesar dulu ya, oke. Oke. Cesar. Saudara Freza, apa perlu bantuan untuk share screen materi? Kalau perlu bantuan bisa kirim filenya ke kami. Bang Ardo hilang, ini mungkin sinyalnya Bang Ardo ya, karena mungkin di Danau Toba kurang sinyal. Oke, nanti sambil nunggu Bang Ardo ya. Oke, nggak ada aku file. Ardo sudah masuk lagi? Nggak ada. Aku nggak pakai. Oke, saya beri waktu kesempatan untuk Cesar dan Freza mempersiapkan materinya masing-masing dalam waktu 5 menit. Freza bisa mengirimkan file materinya ke kami untuk bisa kami share screen. Saya nggak pakai itu. Nggak pakai materi ya? Bicara aja. Oke, Cesar, materinya sudah Ya. yang revisi sudah saya terima itu ya? Ya. Oke, kita persiapkan dulu untuk sesi pertama ini adalah gilirannya Saudara Cesar. Oke, kepada Saudara Cesar dan Freza Tesla Pundalisa, kami harapkan untuk masing-masing peserta menyampaikan pendapatnya tentang POV atau point of view
mulai dari point of view 1, 2, 3 dan POV tambahan lainnya nanti bisa disampaikan. Setelah itu nanti ada acara untuk saling membantah atau beradu argumen, tapi tolong jika adu argumen sampaikan rujukannya di mana atau oleh siapa, teori siapa, di buku apa, seperti itu ya. Jadi tidak asal adu argumen, maaf, dengan kata kasar atau dengan kata merendahkan orang lain. Ini tadi Ardo belum membacakan peraturan debat ya. Sebentar, saya carikan dulu. Peraturan debat. Sebentar ya, mohon ditunggu. Oke, aturan debat. 1. Menyalakan kamera dan menampilkan nama asli. 2. Berbicara dengan kalimat yang baik dan sopan. 3. Berbicara hanya jika sudah dipersilakan oleh MC atau pemandu acara. Tidak menyinggung lawan, menyanggah argumen dengan baik dan sopan, tidak menggunakan kata-kata kasar dan hujatan, tidak merendahkan audiens ketika bertanya, dan dilarang menyebar link apapun kepada audiens saat acara berlangsung. Oke, Ardo, lagi bisa dilanjut, Ardo? Halo? Ya, Ardo, lanjut, Ardo. Oke. Jadi saya coba saya ulang baca aturan sekali lagi ya. Oke, jadi aturan debat kita yang pertama, menyalakan kamera dan menampilkan nama asli. Yang kedua, berbicara dengan kalimat yang baik dan sopan, tidak ada hujat-hujatan dan berkata kasar. Yang ketiga, berbicara hanya jika telah dipersilahkan oleh MC. Yang keempat, tidak menyinggung lawan. Yang kelima, menyanggah argumen lawan dengan baik dan sopan setelah dipersilahkan oleh MC. Yang keenam, tidak menggunakan kata-kata kasar dan hujatan selama acara berlangsung. Yang ketujuh, tidak merendahkan audiens jika mengajukan pertanyaan. Yang kedelapan, dilarang menyebarkan link selama acara berlangsung. Terima kasih. Oke. Jadi waktu kita sekarang di sini menunjukkan pukul 1:13. Jadi sesuai acara yang kita susun, sampai dengan pukul 13:20 kami persilahkan untuk kedua narasumber, baik Cesar maupun Tesla, untuk mempersiapkan materi masing-masing. Sampai dengan pukul 13:20. Terima kasih. Udah kelamaan, Bang. Langsung aja, Bang. Kan si Cesar udah kirim filenya tuh. Sebentar. Jadi gimana? Kita lanjut aja. Mohon biasakan untuk mematuhi aturan. Betul. Karena tadi kita sudah ini untuk teman-teman untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Jadi kita kasih waktu sampai dengan pukul 13:20 ya. Sekitar 5 menit lagi. Oke. Silakan dipersiapkan Cesar dan Tesla. Baik. Itu kacamatanya netral kah, Bang? Kenapa? Kacamata netral atau min? Kok malah nanya yang kacamata? Kacamatanya min. Udah pakai aja ya. Daripada ikutin aja, pakai aja.
Halo. Oke, Ardo silakan, Cesar silakan. Oke, sesuai dengan acara yang kita susun, ini waktu di kami udah menunjukkan pukul 13.20. Jadi kepada
Saudara Cesar, kami persilakan untuk pemaparan materi. Sudah itu materinya udah siap, semua? Oke, siap. Lanjut. Oke. Oke. Ya. Point of view disusun oleh Nggak bisa. Cesar Kurniawan. Enternya mana? Hah? Bentar, lanjut. Lanjut. Selanjutnya. Oke, balik. Di profil dulu, Mbak. Nah, ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Cesar Kurniawan, ini nama pena. Yang kedua, nama asli saya adalah Cesar Rahmat Kurniawan. Pekerjaan mengedukasi cerita. Jadi saya suka menganalisis cerita novel, cerpen, dan segala macam. Untuk karya, saya udah punya 3, meski masih ongoing semua. Ada Netherlands Host, genre horror di KBN, John Wick Landing, genre thriller di Wiku, dan Muta di Wiku juga. Dengan Muta tahun 2020. Oke, lanjut slide. Oke, dari definisi di situ ditulis pandang para narasumber tujuannya untuk tahu atau membaca mengikuti jalan cerita tersebut. Cerita untuk tahu kalau kejadian itu terjadi. Lanjut, sebelum menulis cerita, Anda biasanya memilih sudut pandang itu ditentukan terlebih dahulu. Misalkan Anda seorang penulis wanita, tapi menulis dengan karakter pria. Jadi Anda harus tahu bagaimana seorang pria bertutur, bagaimana seorang pria harus bersikap. Sebaliknya, kalau Anda seorang penulis pria, kalau ingin menulis dengan karakter wanita, Anda harus tahu bagaimana karakter wanita bertutur, dalam hatinya kayak gimana, terus sikapnya menghadapi suatu masalah itu kayak gimana. Lanjut. Oke, point of view dibagi menjadi 3. POV 1, 2, dan 3. Ini umum lah. Yuk, lanjut. Oke, point of view memiliki ciri menggunakan kata ganti aku dan kami. Aku untuk tunggal, kami untuk jamak. Dalam ceritanya, di mana narator berperan sebagai tokoh utama. Ini cuma berperan, jadi bisa narator memportray, menggambarkan kepada pembaca kalau tokoh itu sebagai tokoh utama. Variasi lain bisa menggunakan saya dan gue kalau itu komedi. Penulis yang terkenal menggunakan sudut pandang ini adalah Scott Fitzgerald dalam buku The Great Gatsby, atau Gillian Flynn yang novelnya sudah difilmkan dalam buku Sharp Object, dan Paula Hawkins dalam buku Girl on the Train. Ya, ini juga sering difilmkan. Ada juga penulis Indonesia menggunakan sudut pandang ini, misalnya Risa Saraswati, penulis horor dalam buku Peter. Lanjut. Inilah contoh point of view 1. Saya kasih contoh yang simpel-simpel aja, nggak usah yang ribet-ribet. Oke. Pertama, aku bertandang ke rumah Budi 3 jam lalu. Kami banyak membicarakan kasus kematian Pak Eduardo seminggu yang lalu. Nah, di sini ada kata ganti aku untuk tunggal, ada kata kami untuk jamak. Dan dipahami mesti kalian yang udah pernah masuk kelas penulis tahu lah. Yang kedua, contoh kedua, di sela-sela berongga galeri Pota, saya
menemukan sebuah buku dan pistol. Di sana berceceran darah yang sudah menghitam. Saya beringsut mendekati benda itu. Saya menemukan kode rahasia pada bagian dalam buku. Di sini saya menjelaskan kata ganti tunggal aja. Saya jelaskan di awal tadi. Contoh ketiga, aku dan David saling mencintai. Kami sudah membina hubungan asmara selama 3 tahun. Namun, keluarga kami tidak saling merestui. Aku merasa sedih dan dilema karena ayahku memberi 2 pilihan, yaitu memilih keluarga atau cinta. Tidak perlu dijelaskan lagi ya, sama ya. Ini saya memberi contoh 3 itu untuk suatu perbandingan aja. Sebenarnya 1 contoh tidak cukup mewakili. Lanjut Mbak, yang ciri-ciri. Oke, ciri-cirinya. Wah, satu, narator hanya tahu tentang perasaan suara hati atau masalah internal dan konflik eksternal pada tokoh. Jadi narator sebagai tokoh utama harus memportret, harus mendip cerita itu, memperdalam cerita itu dari segi perasaan, suasana hati, masalah internal ya kayak suasana hati dalam hatinya, dan konflik eksternal dengan konflik sama siapa sih orang ini, sama orang tua, sama temen, sama pacar, dan segala macam. Yang B, jangkauannya terbatas. Jadi jangkauan narator dalam point of view 1 itu cuma terbatas apa yang dilihat di depannya. Dia nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi di luar sana yang dia tidak tahu, kecuali ada transisi dari tokoh lain memberitahu bahwa di sana ada suatu kejadian. Itu bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan dengan dialog, Anda perjelas dengan narasi. Kalau itu sebuah informasi, dari segi informasi, jadi bisa dibuat eksposisinya mana. Terus yang C, narator tidak dapat mengetahui perasaan suara hati, masalah internal tokoh lain yang bukan tokoh utama. Jadi narator nggak bisa tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dari tokoh lawannya. Oke, selanjutnya. Sebentar, Mas Cesar. Ya. Oke, coba ditahan sebentar ya. Oke, siap. Kepada semua audiens, kembali kami ingatkan untuk tetap berkomentar positif ya. Maksudnya kita boleh berkomentar, memberikan tanggapan, tapi tolong dengan kalimat yang sopan. Jadi ini untuk menjaga agar Zoom meeting kita tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua audiens. Kepada Mas Cesar, kami silakan untuk dilanjutkan. Next, Mbak. Jadi udah saya bacakan. Ya, sekarang keuntungan. Sekarang keuntungan menggunakan point of view 1. Ya, yang pertama, ini lebih dekat pada pembaca. Pembaca langsung salurkan empatinya, emosinya pada point of view 1. Kedua, pembaca harus memahami tutur kata narator sebagai tokoh utama. Biasanya ini narator yang dapat diandalkan. Jadi, bagaimana tutur kata narator sebagai tokoh utama itu harus tahu, dipahami oleh pembaca. Cocok digunakan untuk satu tokoh utama. Yang biasanya kalau tokoh utama ini jadi penggerak cerita, bisa menggunakan point of view 1. Gitu. Bisa juga dengan 2 karakter tapi dibuat karakter paling dalam, bisa menggunakan POV 1 ini. Oke, lanjut. Ya, sekarang point of view 2. Ini
saya ambil sebuah kesimpulan dari beberapa sumber, dari masterclass, dari buku Menulis Kreatif Raditya Dika, dan Writer Digest ya. POV 2 ini memiliki ciri menggunakan kata kamu untuk tunggal dan kalian untuk jamak, untuk ganti-gantinya. Narator masuk dalam cerita sebagai orang kedua. Orang kedua ya, bukan orang pertama. Narator mengajak pembaca untuk masuk ke dalam cerita, namun tidak terlibat langsung dalam cerita. Jadi pembaca itu posisinya kayak narator. Jadi mengetahui sisi fisiknya aja apa yang dilakukan secara fisik. Ada variasi lain selain kata ganti kamu, yaitu Anda atau kau. Ini kau nggak saya tulis ya, sengaja. Ya, selanjutnya sudut pandang ini jarang digunakan oleh beberapa penulis karena menyulitkan mereka untuk mengembangkan tokoh. Ya emang menyulitkan, saya sendiri kadang-kadang bocor, kadang-kadang gagal menggunakan point of view 2. Ini kesimpulan teorinya aja yang saya sampaikan biar sebuah knowledge aja buat kalian semua. Tapi bisa Anda coba buat point of view 2 ini. Oke, selanjutnya penulis terkenal yang belum. Penulis terkenal yang menulis dengan sudut pandang orang kedua ini biasanya Larry Moore. Dalam kumpulan cerpen Self-Help pada tahun 1985. Ini saya ambil sumber dari masterclass.com. Dan point of view 2 biasanya digunakan untuk cerpen atau prosa-prosa pendek. Ya, keseringan cerpen. Jadi apa literasi klasik biasanya kalau cerpen menggunakan ini. Oke, next. Ya, sekarang ciri-ciri point of view 2. Ciri-cirinya adalah narator tidak dapat memahami atau tahu tentang isi hati, perasaan atau keresahan dalam diri tokoh. Ini perdebatan juga sih. Soalnya kemarin ada yang mengatakan bahwa suara hati itu bisa diungkapkan oleh naratornya. Nah, saya belajar juga ada. Yang kedua, narator hanya dapat mengetahui sisi eksternal tokoh. Jadi aktivitas tokoh yang saya sebutkan tadi, ya tersandung narator jelaskan. Ya berbicara kepada siapa narator jelaskan. Dia melakukan kegiatan turun dari angkot misalnya, narator bisa jelaskan. Jadi kita objektif lah. Narator bersikap objektif dalam cerita. Jadi narator nggak tahu dalamnya, tahunya luarnya aja. Jadi narator tidak boleh berpendapat tentang tokoh itu yang semacamnya entah itu positif, entah itu negatif. Sekarang keuntungan menggunakan point of view 2. Ini cuma satu sih. Sangat menyulitkan kita semua. Penulis akan mendapatkan apresiasi yang lebih jika bertinggi. Saya juga belum berhasil menulis point of view 2. Ya kesalahan fatal kadang menulis aku juga, ya itu memang sulit. Next. Oke, kedua contoh point of view 2. Saya kasih contoh 2 aja ya. Emang saya pusing ini nulis ini, tapi nggak apa-apa. Emang saya turun dari angkutan umum, Anda menyeberang jalan yang tidak terlalu ramai. Anda mendekati seorang pria tua sedang mengisi rokok. Maaf Mas Cesar. Bincang. Halo. Pria tua itu menunjukkan ke arah patung. Nah ini dari segi fisiknya ya, jadi dari segi luar bahwa dia sedang kamu dan Sonia sudah tiba di depan rumah Anggi.
kalian masuk ke halaman rumah tatkala Mas Cesar, ya loh, sinyal putus tadi, sinyal putus. oh oke, siap. Oke, dilanjut. Bisa dilanjut. Oke, kami peringatkan waktu tinggal 4 menit ya untuk pemaparannya. Ya udah langsung aja dah. Percepat. Next, Mbak. Point of view 3 memiliki ciri menggunakan ia dan mereka sebagai kata ganti dalam cerita. Point of view 3 dianggap sebagai dewa dalam menceritakan. Maksudnya narator mengetahui berbagai kejadian dalam cerita. Narator dapat menceritakan suatu situasi di tempat A lalu ke tempat B dalam waktu yang sama. Ini waktu cerita dalam cerita, bukan dalam dunia nyata. Next. Sorry saya percepat. Audien bisa menyimak ini. Ya. Point of view 3 dibagi menjadi 2. Limited dan omniscient, terbatas dan maha tahu. Narator dapat mengetahui salah satu tokoh dari segi perasaan, suara hati, pikiran, keresahan, dan sikap emosionalnya. Ya, di sini jelas lah. Hanya satu tokoh aja yang diportray, yang dijelaskan, yang harus tahu oleh pembaca. Ya, point of view 3 maha tahu. Narator mengetahui perasaan, pikiran, suara hati, keresahan, dan sikap emosional terhadap semua tokoh cerita. Semua tokoh yang dimaksud, tokoh-tokoh penting dalam cerita, tokoh cameo, tidak perlu untuk dijabarkan kelima aspek tersebut. Jadi tokoh-tokoh penting aja yang dijabarkan ini. Yuk, lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Ya, contoh point of view terbatas saya kasih 3. Di sini sudah bisa dibaca. Contoh yang halo, Mbak. Contoh yang limited dulu, Mbak. Contoh limited dulu. Ya di sini terlihat saya menjelaskan tentang Andi aja dari segi internal, dari segi eksternalnya. Jadi dari tokoh selanjutnya yang namanya Riko itu hanya tidak tahu apa yang diomongin sama tokoh Andi itu. Yang kedua juga sama. Elon menjelaskan tentang dirinya, apa yang ingin dia maksud, dan siapa? Raja Arlan tidak tahu apa yang dipikirkan si Elon. Yang ketiga sama aja. Lanjut, Mbak. Mikrofonnya tolong dikondisikan, Mas Cesar. Ya. Gimana? Kedengaran? Ada suara berisik. Ya, lanjut. Oke. Contoh point of view 3 maha tahu. Ya, ini versi yang maha tahu, jadi semua karakter saya dijabarkan dari Andi sama di contoh 1. Jadi ada perbandingannya, ya, perbedaannya. Contoh kedua juga sama. Saya menjelaskan Elon dalam internal eksternal yang Raja Arlan. Di ketiga juga demikian. Anda bisa baca sendiri 3 contoh tersebut. Yuk, lanjut. Lanjut.
berikutnya. Oke, untuk Mas Cesar, waktu yang diberikan sudah habis. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan bisa, kalau ada waktu sisa nanti bisa kita lanjutin lagi. Waktu 20 menit yang kami persiapkan sudah habis. Oke. Jadi stop apa dilanjut? Di stop dulu, Mas. Oke, sekarang kami persilakan untuk Saudara Tesla Pundalisa untuk memaparkan materinya. Oke, sudah dengar belum suaraku semuanya? Sudah dong. Oke, sebentar, Saudara Tesla. Nah, ini wajahku. Oke, sebentar. Kami ingatkan sekali lagi kepada semua audiens untuk tetap berkomentar yang dengan kata-kata yang bijak, tidak sampai menyerang salah satu pihak. Terima kasih. Oke, kepada Saudara Tesla, kami persilakan. Oke, sebelum kita memahami apa itu POV, kita harus kembali dulu ke definisi kata-katanya ya. POV itu kan bahasa Inggris, point of view. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya sudut pandang. Sudut pandang, kalau di dalam KBBI itu definisinya adalah cakupan sudut bidik lensa terhadap gambar. Jadi analoginya, coba arahkan mata kalian ke sebuah gunung misalnya. Yang mana yang ingin Anda fokuskan? Lerengnya, puncaknya, atau lembahnya? Maaf, sebentar, Saudara Tesla. Mungkin untuk memperjelas suara langsung sampai ke audiens, maskernya boleh dibuka? Maaf. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi mata ketika melihat gunung itu fokuskan kemana arah yang ingin Anda fokuskan. Puncaknya, lerengnya, atau lembahnya. Itulah yang dimaksud sudut atau titik pengamatan. Nah, di dalam novel, di dalam sebuah aktivitas bercerita, sudut pandang itu kalau kita rujuk sesuai dengan definisi KBBI itu, setidaknya kita bisa mengambil dua kesimpulan, yaitu kesimpulan pertama adalah bahwa sudut pandang itu adalah apa yang dilihat dan dirasakan oleh telinga atau mata si tokoh utama. Apa yang dirasakan itu, apa yang diamati oleh tokoh utama itu, apa yang dilihat oleh tokoh utama itu akan diceritakan oleh narator atau penulis. Kesimpulan yang kedua, sudut pandang dalam cerita adalah tokoh mana yang difokuskan oleh pembaca. Jadi ketika membaca, pembaca itu fokusnya ke tokoh yang mana? Tokoh yang berbicarakah kepada pembaca? Tokoh yang diajak bicarakah oleh narator? Atau tokoh yang dibicarakan oleh narator? Kalau yang berbicara kepada pembaca itu berarti namanya POV 1. Dan seterusnya 2 dan seterusnya 3. Lalu setelah kita memahami definisi dari sudut pandang itu, sekarang kita akan mengetahui dari mana sih dasar pembagian POV atau sudut pandang menjadi 3. Jadi sudut pandang ini terbagi 3 berdasarkan jumlah pelaku dalam pembicaraan. Manusia secara kodrat itu punya 3 peran. Yang pertama berbicara atau mengajak bicara. Yang kedua diajak bicara. Yang ketiga dibicarakan. Jadi dalam sebuah pembicaraan itu pasti ada 3 pelaku, yaitu yang mengajaknya, yang diajak, dan yang dibicarakan. Sekarang
kita akan memahami apa itu POV 1 atau sudut pandang orang pertama. Jadi kalau kita uraikan kata per kata, sudut pandang orang pertama itu berarti sudut pandangnya orang pertama. Iya kan? Jadi yang difokuskan oleh pembaca atau yang diceritakan oleh penulis itu adalah orang pertama. Orang pertama secara definisi adalah orang yang berbicara atau menulis. Orang yang berbicara atau menulis. Dalam hal ini kepada pembaca. Dan pronomina atau kata ganti orang pertama adalah aku. Di dalam KBBI, aku itu definisinya adalah pronomina atau kata ganti. Pronomina dari kata ganti orang pertama yang menulis atau membaca. Jadi kata ganti dari kata ganti. Sedangkan kata ganti dari orang yang menulis atau berbicara dalam KBBI adalah saya. Jadi saya itu orangnya. Sedangkan aku itu si saya yang menjadi tokoh yang berbicara kepada pembaca atau menulis. Jadi ketika saya menulis novel misalnya, saya akan berubah menjadi aku. Jadi di kelas saya, bab 1 atau narator dalam sebuah cerita itu harus menggunakan kata aku. Kalau saya itu untuk ragam formal atau biasa di dunia nyata atau secara lisan atau di tulisan pidato. Nah, POV 1 itu tokoh utamanya adalah orang pertama. Berarti si tokoh ini berperan juga menjadi narator, berperan juga menjadi pencerita, penarasi, atau penulis kepada pembaca. Apa saja sih yang termasuk orang pertama itu? Ya tentu orang yang beraktivitas menulis atau berbicara. Apa aja contohnya? Writer, penulis, speaker, pembicara, teller, pemberitahu, narator, penarasi, itu bahasa Inggrisnya. Ya kan? Jadi di dalam POV 1 itu yang bercerita kepada pembaca adalah tokoh itu sendiri. Dan si tokoh itu fokus terhadap kisahnya. Dia membicarakan kisahnya sendiri. Dia mengisahkan kisahnya sendiri. Jadi si aku ini itu mengisahkan dirinya sendiri kepada pembaca. Jadi segala isi hati, pikiran, perasaan tentu dikatakan secara langsung. Bukan secara asumsi. Lalu POV 2. POV 2 tokoh utamanya adalah orang kedua. Secara definisi orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Di dalam KBBI orang yang diajak bicara itu pronominanya adalah kamu. Tentu adanya kamu karena ada aku. Kalau ada yang diajak bicara, tentu secara logika pasti ada yang mengajaknya bicara. Kembali lagi yang mengajaknya bicara itu orang keberapa? Orang pertama. Kata gantinya apa? Aku. Jadi kalau tokoh utamanya berperan sebagai orang yang diajak bicara, tentu harus ada yang memanggilnya. Harus ada yang mengajaknya bicara. Siapa yang mengajaknya bicara? Tentu orang-orang yang termasuk orang pertama tadi, yaitu penulis, pembicara, atau pronominanya adalah aku. Contoh ya, contoh narasi dalam POV 1 contohnya gini. Nah, aku Tesla, aku adalah seorang pria yang tampan. Konon, kata ibuku, aku dilahirkan ketika terjadi peperangan antar desa. Jadi si aku ini membicarakan dirinya sendiri kepada pembaca. Kalau contoh POV 2, si aku ini hanya berperan sebagai pengajak bicara. Atau secara analogi, mengisahkan kembali atau mengingatkan kembali kisahnya si kamu yang pernah disaksikan oleh si aku di masa lalu. Karena itulah di kelasku itu ada pelajaran kalau sebuah cerita yang diceritakan oleh manusia atau dengan kata ganti aku tadi itu harus berbentuk past tense atau lampau. Kejadian yang sedang berlangsung itu nggak bisa diceritakan karena nggak masuk akal. Contoh ketika kalian minum misalnya atau makan di restoran menyuapkan nasi ke mulut, kan tentunya nggak bisa sambil bercerita, nggak bisa sambil menulis kepada pembaca. Itu kejadian sedang berlangsung. Jadi yang benar itu narasinya seperti ini. Saat itu aku menyuapkan makanan ke mulutku sambil melihat ketampanan Tesla. Itu yang benar. Kalau yang salah, contohnya gini.
saat ini aku sedang menyuapkan makanan ke mulutku sambil menatap Tesla. Itu kan catlok. Seharusnya orang yang sedang melangsungkan hidupnya, sedang menjalani kehidupannya itu nggak bisa sambil bercerita, apalagi dalam ragam tulis. Kan cerita terbagi dua tuh, ada secara lisan, ada secara. Jadi contoh narasi POV 2, contohnya kayak gini. Hai Ardo, ingatkah kamu saat itu kita bertemu di pesisir pantai? Aku yang berdiri di belakangmu, melihatmu tampak kesusahan. Aku pun mendengar kamu berteriak. Aduh sakit. Kemudian kamu melihat ke bawah. Dan ternyata di sana ada kulit kerang yang menusuk ke kakimu. Jadi secara analogi, kalau dianalogikan karya POV 2 itu sama dengan surat. Sedangkan pembaca itu ibaratnya ketika membaca novel POV 2 itu seperti dia menemukan surat atau tulisan yang tertuju kepada si kamu di jalan. Jadi si pembaca ini nemu surat di jalan terus membacanya. Ketika pembaca membaca itu seperti melihat melihat pesan dari si aku terhadap kamu. Gitu. Atau bisa juga dianalogikan pembacanya itu adalah orang yang dituju oleh si aku itu. Jadi tergantung pembacanya itu mau memahaminya seperti apa. Pembaca mau berhayal jadi orang yang dituju atau cuma nyimak percakapan orang lain atau pesannya orang lain terhadap kamu. Itu POV 2. Sedangkan yang aku lihat di pemaparannya materi si CK, POV 2 itu hanya ada kamu dan kalian di situ tanpa jelas siapa naratornya, siapa yang mengajak bicara si kamu dan si kalian. Saudara Tesla, untuk penyanggahan kita lakukan nanti ya. Jadi untuk sekarang kita kasih waktu untuk pemaparan materi dulu. Terima kasih. Ya, maaf. Oke, lanjut di POV 3. Di POV 3, tokoh utamanya sudut pandang orang ketiga kan. Orang ketiga artinya orang yang dibicarakan, pronominanya, kata gantinya adalah dia. Jadi sudut pandang orang ketiga atau novel yang menggunakan sudut pandang orang ketiga, tokoh utamanya adalah orang yang dibicarakan. Kata gantinya apa? Dia. Terlepas siapa naratornya, terlepas siapa yang ngegibahin. Apakah manusia? Manusia yang berbicara apa tadi kata gantinya? Aku. Atau Tuhan. Selama ini kalau kita membaca novel-novel yang tokoh utamanya adalah dia, di dalam narasinya kan nggak ada kata tuh, ya kan? Itu kita bisa memahami kenapa nggak ada kata aku di situ. Siapa yang ngegibahin? Gitu. Siapa yang ngegibahin si dia? Siapa yang membicarakan dia kepada pembaca? Kita harus melihat sifat-sifat narator di situ. Ternyata narator di dalam POV 3 yang selama ini kita baca, 1, mengetahui isi hati para tokoh. 2, bisa menceritakan semua kejadian yang dialami para tokoh meskipun para tokoh itu tidak berada di satu tempat. Contoh, tokoh A di Jakarta, tokoh B di Amerika. Tapi si narator bebas-bebas aja tuh menceritakan mereka kepada pembaca. Berarti kan sakti tuh naratornya. Iya kan, maha tahu. Nah, kalau maha tahu, tentu kita akan memahaminya bahwa ini sudah bukan manusia lagi. Maka dari itu tidak menggunakan pronomina aku. Karena kalau menggunakan pronomina aku, tentu naratornya itu akan dituntut lokasinya di mana ketika bercerita. Sedangkan dalam POV 3 novel yang kita baca, yang nggak ada narator akunya, di situ kan nggak jelas tuh naratornya posisinya di mana. Dituntut lokasinya, dituntut personanya. Personanya itu apa aja contohnya? Ya seperti warna rambut, warna baju, bentuk tingginya kayak gimana, ganteng apa enggak, itu persona namanya. Atau nama. Jadi nama sama sifat tubuh itu adalah persona manusia. Sedangkan di narator Tuhan itu, di narator POV 3 yang kita baca selama ini, contoh di bukunya, di novel-novel kita di KBM,
Itu kan POV 3, tokoh utamanya dia, naratornya nggak ada kan ya. Di narasi nggak ada kataku. Ya. Jadi kalau ingin membuat itu masuk akal, bahwa ada yang dibicarakan tapi kok nggak ada yang membicarakan itu, personanya nggak ada. Kita harus memberi sifat-sifat narator itu seperti ketuhanan itu. Contohnya maha tahu, non lokasi, nggak ada lokasinya. Intinya sifat Tuhan adalah yang tak terjelaskan. Jadi sesuai dengan narator dalam POV 3 novel yang kita baca selama ini. Terus boleh nggak kalau di dalam novel POV 3 yang nggak ada kata aku yang dalam narasi itu yang selama ini kita baca, boleh nggak kalau si narator ini nggak mengetahui isi hatinya tokoh utama atau nggak mengetahui isi hati tokoh lain? Menurut kami di kelas kami itu tidak masuk akal. Karena apa? Karena nggak konsisten. Di sisi lain, si narator itu bisa menceritakan kejadian atau kejadian-kejadian yang dialami oleh para tokoh di berbeda lokasi secara real time, present tense. Tetapi kenapa di sisi lain nggak mengetahui isi hati tokoh? Berarti kan itu adalah entitas yang catlok, entitas yang nggak konsisten. Kalau manusia harusnya nggak tahu semua, harusnya nggak bisa menceritakan itu. Karena manusia ketika bercerita itu terikat kodratnya sebagai manusia, yaitu keterbatasan. Keterbatasan manusia itu apa sih? Keterbatasan manusia dalam mengamati, yaitu manusia itu hanya bisa mengamati hanya bisa mengamati objek yang masih dalam jarak pandang dan jarak dengar. Jadi kalau jaraknya jauh atau jaraknya jauh sekali itu nggak bisa tuh dilihat oleh mata dan didengar oleh telinganya si manusia. Oke, tahan sebentar, Jadi, Saudara Tesla. Ditahan sebentar ya. Kepada semua audiens, sekali lagi kami ingatkan untuk tetap berkomentar positif. Tidak saling menjelekkan atau saling menyerang. Nanti ada waktu untuk kita sesi tanya jawab. Nanti kalau ada mau ditanyakan ada yang kurang jelas, nanti ada waktunya. Jangan saling menyerang sekarang. Terima kasih. Oke, dilanjut Saudara Tesla. Boleh sambil ngerokok nggak? Jangan. Jadi kalau novel yang tokoh utamanya adalah dia, tetapi terbatas maksudnya dalam hal isi hati tokoh, gitu kan, atau isi hati tokoh lain, itu seharusnya naratornya adalah aku, manusia. Jadi contoh cerita yang tokoh utamanya dia, lalu diceritakan oleh manusia, si aku, itu contoh naratornya seperti ini. Namanya Ardo. Dia adalah temanku semasa kuliah. Pertama kali kita bertemu, aku sempat terpesona dengan senyumannya yang manis. Namun beberapa bulan setelahnya atau beberapa bulan kemudian, ternyata senyuman Ardo yang selama ini aku lihat manis tidak semanis dengan tingkah lakunya yang selalu menyakiti hati wanita. 10 tahun kemudian kami pun bertemu lagi di pasar malam. Di pasar malam itu aku melihatnya sedang jualan kapal-kapalan yang terbuat dari minyak. Aku pun heran dan bertanya-tanya dalam hati. Jadi yang diketahui isi hatinya adalah naratornya. Sedangkan si tokoh utama itu nggak diketahui isi hatinya. Karena apa? Ya karena pengamatnya manusia, penceritanya manusia, penulisnya manusia. Aku pun bertanya-tanya, aku pun heran dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya si Ardo sekarang jualan kapal-kapalan itu? Padahal dulu waktu SMA, dia itu murid yang tampan dan cerdas.
Karena penasaran, aku pun menghampirinya dan berkata kepadanya, "Hai Ardo, salam. Hai Ardo, masih ingat gue enggak?" Lalu dia pun menjawab, "Ya, gue masih ingat. Lu kan Tesla yang selalu dikejar-kejar sama si Wahyuni Nababan. Ngapain lo di sini?" Ucapnya. Lalu aku pun menjawab, "Ya, gue kesini mau ngajakin istri gue naik apa namanya tuh, biang lala. Oke, Kamu tahu nggak? stop. Kamu tahu nggak siapa istri gue Sorry, sekarang?" Saudara Tesla. Waktunya sudah habis. Oh ya, terima Jadi, kasih. kalau nanti ada waktu tambahan, nanti kita bisa persilahkan lagi. Alhamdulillah, akhirnya bisa ngerokok. Oke, jadi terima kasih untuk Saudara Cesar dan juga Saudara Tesla yang sudah memaparkan materi masing-masing. Jadi untuk sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan sanggahan dari masing-masing pihak untuk menanggapi materi masing-masing. Jadi kembali kami ingatkan, di sini akan dikasih waktu masing-masing 7 menit untuk menanggapi sanggahan. Oke, jadi untuk yang pertama, kepada Saudara Cesar, kami beri waktu untuk menyanggah teori yang telah disampaikan Saudara Tesla. Oh, izin open video nggak? Apa nggak usah? Video. Open video. Ya. Baik. Ya, saya menyanggah dari point of view 2. Kenapa di dalam narasi ada kata aku? Itu kan sebenarnya nggak boleh. Itu sebuah kebocoran point of view 2. Harusnya kata Anda atau kata ganti Anda atau kata ganti kata ganti Anda kau. Harusnya di situ sesuai peraturan dari universal bahwa kata ganti Anda, kau, kamu itu sudah paten ini di point of view 2 dan nggak berlaku untuk kata ganti aku di point of view 1. Ya, kalau si Mas Tesla bilang ada kata akunya, nah itu sebuah kebocoran. Jadi saya yang sanggah itu dulu. Yang tadi yang kedua, boleh 2 ya? Bang Ardo, boleh 2? Oke, yang kedua merujuknya ke point of view 1. Mereka nggak, contohnya Tesla nggak menggambarkan katanya di situasi A bisa membedakan situasi B. Nggak nggak. Sorry, bisa diulang sanggahannya. Yang kedua? Yang mana? Oh, yang kedua. Ya, yang point of view 3. Pembahasannya kok untuk point of view 1 ya? Saya simak tadi. Seharusnya berikan contoh point of view 3, nggak merujuk ke point of view 1. Jadi sama aja dong, point of view 1, 2, 3. Nggak ada bedanya. Nggak ada perbedaan yang saya sampaikan tadi. Cukup? Oke, terima kasih. Yuk. Oke, Saudara Tesla. Halo, Saudara Tesla. Ya, Bisa dinyalakan kamera? sudah. Bagaimana? Kameranya bisa dihidupkan? Sudah ini. Sudah nyala belum? Oke. Sudah dengar tadi sanggahan dari Saudara Tesla? Ya, beliau mengatakan bahwa katanya bocor kalau ada kata aku. Bocornya itu bocor dalam hal apa dulu? Anda hanya mengatakan bocor, tetapi tidak mengatakan bocor dari apa. Gitu. Terus yang Anda katakan Anda, kau, kamu itu paten. Ya memang Anda, kau, kamu itu adalah kata ganti orang kedua. Tetapi penggunaannya diatur oleh KBBI. Kalau kau itu untuk mengkerdilkan lawan bicara, mengecilkan derajat lawan bicara. Kalau Anda itu untuk menetralkan derajat lawan bicara terhadap dengan si aku. Jadi ketika aku manggil seseorang itu Anda, berarti
tujuannya netral, tidak memandang jabatannya, usianya atau apa. Kalau kamu itu untuk keakraban atau ya untuk keakraban atau hal-hal yang tidak ada syarat lah kamu itu. Jadi tolong dibuka lagi KBBI-nya. Nah, jadi kata ganti orang kedua itu ya untuk si tokoh utama itu kan judulnya POV 2, sudut pandang orang kedua, artinya tokoh utamanya orang kedua, tokoh utamanya orang yang diajak bicara. Si aku itu perannya adalah mengisahkan kisah yang pernah diamatinya tentang si kamu di masa lalu. Jadi si aku itu sedang menceritakan kisahnya si kamu untuk dibaca lagi oleh si kamu. Karena apa? Ya, karena tokoh utama diajak bicara. Kalau ada yang diajak bicara, maka seharusnya ada yang mengajaknya bicara. Diajak bicara itu nggak bisa ngomong loh. Diajak bicara itu maksudnya tokoh yang diajak bicara itu ya diajak bicara. Siapa yang mengajaknya bicara? Tentu orang yang berbicara. Kata gantinya aku. Udah dari situ aja. Tanggahannya Mas Ardo. Saudara Cesar, bagaimana? Halo, Saudara Cesar. Saudara Cesar, Mungkin sinyalnya sedang tidak bersahabat, Ardo. Sebentar. Oh, ini dia. Saudara Cesar sudah mendengar jawaban dari Saudara Tesla? Tanggapan saya, Iya, silakan. tanggapan saya kurang puas. Emang apa? Menurut saya tuh nggak sama kayak gitu. Sebenarnya KBBI saya sumbernya dari sebuah situs sudah terpercaya di apa mata kelas dan di buku Raditya Dika. Jadi point of view 2 itu kalau ada kata aku bocoran dari subjek kata ganti. Mas, Saudara Cesar, suaranya kayaknya atau mungkin posisi hands-nya yang kurang bagus, saudaranya kurang jelas. Oh, sudah jelas belum? Oke, boleh. Ya, saya kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh Mas Tesla tadi. Jadi dia kayak menjelaskan bahwa cerita di point of view 2 itu kayak cerita di dunia nyata, bukan secara literatur, tapi secara dunia nyata. Pasti kan bisa dibedakan cerita dunia nyata sama cerita fiksi. Kita bicara fiksi ya, saya bicara fiksi. Biasanya point of view 2 itu menceritakan cerita fiksi. Jadi yang dibicarakan Mas Tesla itu tentang di dunia nyata digambarkan di secara literatur. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut ke sanggahan sebaliknya, kami kasih kesempatan sekali lagi untuk Saudara Tesla untuk menjelaskan kekurang pahaman dari Saudara Cesar. Saudara Cesar, Tesla, sorry, masih bisa dengar saya, Saudara Tesla? Saya masih Bisa dengar suara masih saya? siapa Tesla masih dengar Tesla, tapi sinyalnya suara agak Tesla. putus-putus ya. Oh Tesla. Halo, Saudara Tesla. Dengar. Oke, jadi kami kasih kesempatan sekali lagi untuk menjelaskan sanggahan dari Saudara Cesar. Sebelum kita masuk ke sanggahan dari Saudara Tesla untuk materi Cesar.
Jadi kembali lagi ke dasar pembagian ya, ke dasar pembagian sudut pandang itu terbagi menjadi 3 berdasarkan siapa tokoh utamanya. Tokoh utamanya itu berperan sebagai orang keberapa, orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Kalau perannya sebagai orang kedua, tentu si tokoh ini diajak bicara, gitu loh. Sedangkan yang mengajaknya bicara itu tentu orang pertama, yaitu aku. Kalau nggak ada yang mengajaknya bicara, kalau cuman kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke sana, kamu ke sini, itu siapa yang bercerita? Itu harus dijelaskan. Terus kalau misalnya analoginya seperti, kalau misalnya di POV 2 nggak boleh ada kata aku, misalnya cuman kamu doang. Di POV 3 itu cuman dia doang, nggak ada kata aku. Itu yang bercerita siapa? Yang bercerita siapa? Kan nggak jelas personanya, lokasinya nggak jelas. Jadi kalau kamu tadi bilang katanya dunia nyata, literatur dunia nyata, itu kan analogi. Kamu paham analogi nggak? Cerita yang diceritakan lewat tulisan itu kan apa namanya ditulis ya. Maksudnya cerita yang tidak diceritakan secara lisan itu kan yang secara tulisan itu kan ditulis. Siapa yang nulis? Yang nulis itu pasti narator, yang pasti pencerita, penulis, pembicara, speaker, teller, apalagi tuh narator itu kan semua orang pertama, kata gantinya aku. Jadi bocor tuh dalam hal apa gitu loh. Terus fokus ke tokoh utamanya. Jadi kalau tokoh utamanya orang ketiga, contohnya dia, siapa yang bercerita, manusia atau Tuhan? Kalau Tuhan berarti Maha Tahu. Kalau manusia berarti hanya menceritakan perasaannya dan nggak bisa mengetahui perasaan tokoh lain atau tokoh utama itu yang diajak bicara atau yang digibah, kecuali berasumsi. Contohnya Ardo tampak, aku melihat Ardo tampak bersedih, itu benar. Tapi yang salah itu aku melihat Ardo bersedih, nah itu berarti sok tahu, kan kayak gitu. Cukup Mas Ardo. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi untuk saran dari saudara Tesla, kami anggap penjelasan dari saudara Tesla sudah cukup jelas. Nanti kalau memang masih ada mau dipertanyakan lagi, di sesi tanya jawab akan kita perpanjang atau sesi sanggahan berikutnya nanti kita lanjutkan lagi. Jadi sekarang kami persilakan untuk saudara Tesla memberikan sanggahan terhadap materi yang disampaikan saudara Cesara. Dipersilakan. Halo, udah dengar? Siap. Jadi saya hanya menyanggah materi tadi, contohnya kayak POV 2 yang dipaparkan oleh si CK. Di situ naratornya, yang narator dalam POV 2 itu, saya menyanggah seharusnya itu ada aku, ada manusia, ada penulis sebagai aku, sebagai pengamat, sebagai pengajak bicara. Itu di POV 2. Karena kalau nggak ada aku, tentu nggak ada kamu. Tapi kalau nggak ada kamu, si aku ya tetap ada. Kan si aku kan bisa ngomong sendiri. Si aku itu punya 3 kemampuan. Bisa ngomong sendiri, bisa ngajak ngomong orang, bisa ngegibahin orang kepada orang kedua. Sedangkan kalau di dalam POV 3 tadi, yang dipaparkan oleh CK, itu ada 2 contoh. 1, omniscient atau yang maha tahu. 2, yang terbatas. Yang maha tahu kita sepakat lah. Itu boleh, karena naratornya itu kita pahami sebagai Tuhan, karena nggak ada personanya, karena nggak ada personanya, nggak ada lokasinya, maka tidak menggunakan kata aku atau kata ganti persona. Tahu kan persona? Tapi kalau yang terbatas itu catlok. Soalnya apa? Yang dipaparkan oleh CK di POV 3-nya itu kan terbatas dalam hal mengetahui isi hati para tokoh kan. Jadi cuma diceritakan luarnya aja kan. Itu menurutku itu nggak konsisten, karena di sisi lain narator dalam POV 3 yang terbatas itu bisa ngegibahin tokoh lain yang tidak satu lokasi dengan si tokoh utama, atau dia yang lain. Udah,
Coba mohon saya mohon minta jawaban dari sanggahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Tesla. Kepada saudara Cesar. Ya. Sudah mendengar sanggahan dari saudara Tesla? Udah? Oke, kami persilahkan untuk menjelaskan sanggahan dari saudara Tesla. Terima kasih. Ya. Untuk tadi bilang harus ada aku di point of view 2. Jadi tuh narator ini fungsinya sebagai pencerita, bukan terlibat langsung dalam cerita. Mau gibahin A, B, C itu nggak bisa. Narator itu tugasnya untuk memandu cerita kepada pembaca. Tapi sebagai orang kedua, bukan sebagai orang pertama. Ciri khas aku untuk sudut pandang orang pertama itu udah fix itu. Kalau pakai kamu berarti dia sudut pandang orang kedua, narator. Nah, setelah itu katanya nggak setuju dengan terbatas. Ya terbatas itu apa? Kayak point of view omniscient tapi lebih di POV. Jadi di POV itu lebih karakternya lebih dalam tapi dalam point of view of 3. Kan biasanya ada di point of view 1 tapi apa naratornya hanya terbatas mengetahui apa yang terjadi, nggak sampai keluar sana. Nah, limited ini cirinya satu, hanya satu narator, hanya satu mengetahui semua aspek dari si tokoh dan bisa menceritakan di luar sana cerita lain, apa kondisi lain, apa masalah lain itu. Jadi point of view 3 limited ini terus bergerak, nggak apa namanya, nggak statis gitu, secara dinamis. Jadi hanya karakter itu yang Anda pakai mau nonjolkan karakter yang mana. Tokoh utama sebagai penggerak cerita bisa diportray, digambarkan satu aja. Itu View Limited biasanya digunakan untuk apa? Untuk cerita psikologis. Kalau nggak percaya, ada contohnya The Therapy miliknya Sebastian Fitzek. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana, saudara Tesla? Ya, untuk jawabannya CK itu menurutku tidak berdasarkan dengan logika kita ya sebagai manusia. Tentu kita sebagai manusia itu harus menggunakan logika yang diberikan oleh Tuhan. Beliau tadi CK bilang bahwa dalam pas 2 naratornya itu jadi kamu atau jadi orang kedua. Itu kalau dipahami secara literal, secara definisi kata atau dipahami secara logika itu masuk akal enggak? Kamu itu orang yang diajak bicara, sedangkan narator itu bahasa Inggris. Narator itu bahasa Inggris artinya apa? Penarasi, pencerita. Orang pertama loh itu. Kata ganti dari narator itu aku. Kalau aku jadi dia, manunggaling kawula Gusti dong. Udah itu aja dulu Mas Ardo. Jadi untuk jawaban dari CK saya terima, tapi menurut saya itu nggak masuk akal dan saya dan murid-murid saya itu tentu ketika menerapkan sesuatu itu harus berdasarkan dengan logika. Tapi jika CK masih berkutat dengan jawabannya itu, ya itu haknya dia. Dan dalam perdebatan ini tentu dalam perdebatan ini kita akan serahkan kepada para audiens kemana mereka akan setuju dengan logikanya para pemateri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, dan kebetulan nanti untuk sesi kedua kita akan menghadirkan ahli dari Pak Doni Sofian ya. Jadi mungkin nanti audiens juga bisa lebih banyak bertanya kepada ahlinya langsung. Oke, jadi sekarang kita akan masuk sesi sanggahan sesi kedua kepada saudara Cesar. Saudara Cesar. Oke, masih ada sanggahan dari materi lain? Kami persilahkan. Ada satu.
Ya, Oke. satu aja, simpel nih. Kenapa point of view 3 melibatkan Tuhan? Kenapa? Kenapa dalam sebuah cerita literasi point 3 itu melibatkan Tuhan? Padahal Tuhan tuh kan manusia, ya kan? Kenapa penulis itu narator itu manusia? Point 3 memportray, memandu pembaca, memandu cerita kepada pembaca. Ini loh apa yang terjadi di karakter A. Ini loh konfliknya. Ini konflik eksternal internalnya. Ini loh problematikanya. Ya juga bisa narator narator memandu alur cerita yang ada, yang sudah disiapkan dan sudah direncanakan sebelumnya. Jadi ini secara literatur, bukan secara dunia nyata. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Itu aja. kepada Saudara Cesar. Kepada Saudara Tesla. Ya. Ya. Boleh menjelaskan sanggahan dari Saudara Cesar? Waktunya kami persilakan. Beliau CK bertanya, kenapa menghadirkan Tuhan? Dia paham nggak sih analogi? Gini loh, dalam POV 3, di dalam novel-novel kalian di KBM itu kan nggak ada kata akunya tuh dalam narasi, ya kan? Nah, kenapa sih nggak ada kata aku di situ? Kalau kita pahami, itu naratornya kan bisa menceritakan semua kejadian para tokoh yang meskipun para tokohnya berbeda lokasi. Itu satu. Yang kedua, naratornya bisa menceritakan semua isi hati para tokoh kepada pembaca. Tentu sifat-sifat narator yang seperti ini adalah sifat definitif. Definitif lagi apa bahasa Inggrisnya itu? Definitif. Sifat-sifat ketuhanan. Selain kemampuan pengamatan itu, di dalam novel-novel itu pun, ya yang kita baca nih selama ini, itu lokasi narator nggak disebutkan. Persona narator nggak disebutkan, namanya, bajunya, tingginya. Sifat-sifat seperti ini, yaitu maha tahu, 2, nggak punya persona, 3, nggak punya lokasi. Itu adalah sifat ketuhanan. Secara definisi, Tuhan itu adalah yang tak terjelaskan. Kita nggak tahu posisi Tuhan di mana, lokasi Tuhan di mana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu rupa Tuhan tuh kayak apa, personanya Tuhan tuh kita kayak apa tuh kita nggak tahu. Maka dari itu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, Tuhan itu menyuruh umatnya untuk tidak membuat patung. Karena apa? Karena Tuhan itu cemburu. Tuhan itu nggak mau. Kan nggak ada satu makhluk pun yang belum melihat dia. Kalau belum melihat dia, kenapa bikin patung berwajah 4 contohnya misalnya. Jadi narator yang punya sifat definitif, sifat ketuhanan, itu kita sebut sebagai narator Tuhan. Narator yang catlok sebenarnya itu. Narator yang maha tahu. Narator yang nggak ada personanya. Makanya nggak ada kata aku di situ, karena aku adalah kata ganti orang pertama, orang yang berbicara atau menulis. Jadi bukan menghadirkan Tuhan, tetapi kita itu menyebut naratornya memiliki sifat definitif, sifat ketuhanan. Oke, I hope you understand. Thank you. Oke, terima kasih. Saudara Cesar? Ya. Bagaimana dengan penjelasan dari Saudara Tesla? Apakah cukup Malah bahas agama. Dia malah bahasnya agama. Ya bukan bahas, ini bukan bahas ilustrasi dia, man. Bahas jawabnya malah tentang agama. Melencengnya jauh amat. Saya nggak habis pikir. Ngomongin definisi Tuhan segala tentang ya itu kan kayak sejarah. Ya kenapa bahasnya ke Tuhan gitu? Kan ini narator ini manusia loh, bukan Tuhan. Ada yang bilang ini apa dianggap Tuhan, dianggap dewa. Ya seharusnya nggak bawa-bawa nama dewa atau nggak bawa-bawa nama Tuhan. Sayang disayang, nggak sesuai ekspektasi saya. Nggak sesuai ekspektasi saya waktu saya belajar tentang point of view omniscient dan limited. Saya belajarnya di masterclass. Itu salah satu
situs penulis terbaik di dunia. Dan itu dibahas oleh Margaret Atwood. Kalau nggak percaya silakan ke sana. Searching masterclass tentang point of view. Pasti itu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk saudara Tesla. Halo, Ya. saudara Tesla. Bisa dengar suara saya? Ya, ya. Dengar. Oke. Masih ada yang mau disanggah dari materi yang disampaikan saudara Cesar? Ya, saya berkali-kali menjelaskan kan dari tadi. Cuma kalau dia menyanggah lagi, sebenarnya dia nggak menyanggah, dia hanya menyuarakan ketidakpahamannya. Jadi Ya, bukan. Sorry, maksud saya dari materi yang sudah dipaparkan saudara Cesar, apakah masih ada yang mau disanggah lagi? oh, maksudnya saya disuruh nyanggah. Iya. Enggak, sanggahan saya cukup dah di situ. Tentang kan tadi sanggahan saya tentang narator. Tentang narator itu di sana di contoh bab 2 sama bab 3-nya Cesar itu nggak jelas dan nggak masuk akal. Harusnya kalau ada orang yang diajak bicara itu harus ada yang mengajaknya bicara. Sampai situ aja sih. Kan dari tadi saya itu berbicara berdasarkan definisi kata sesuai dengan KBBI dan secara logika manusia. Bukan jangan terus-terusan menyebut dunia nyata literatur. Kita seharusnya kita nggak boleh membatasi diri dengan hal-hal yang seperti itu. Kita itu harus menggunakan logika dan referensi. Kan tadi benar menurutnya bahwa bab 2 itu kamu, kau, Anda. Iya benar, itu kata ganti orang kedua. Tapi itu adalah kalau kita lihat definisinya, kan orang yang diajak bicara. Jadi POV itu atau sudut pandang itu terbagi 3 berdasarkan peran tokohnya itu sebagai orang keberapa, orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Udah. Terima kasih Bang Ardo. Oke, terima kasih. Halo, saudara Cesar. Ya. Ada pertanyaan dari apa yang ditanyakan oleh saudara Tesla? Ya, dia ngomong definisi, tapi secara perkata. Definisi kan satu kalimat panjang, beberapa kalimat. Itu namanya definisi. Definisi kok perkata loh. Gimana dia memahaminya kayak gimana? Definisi tentang kata makan. Definisi tentang sastra apokaliptik. Atau definisi tentang cerita 21 plus. Mesti nggak satu kata. Pasti beberapa kata, ada cirinya. Gimana menentuin ceritanya kayak gitu. Ya gitu, definisi per kata. Kata nggak ada definisi, cuma arti. Kata itu arti, bukan definisi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk saudara Tesla dan Cesar sudah tidak ingin menyanggah lagi? Kalau saya cukup. Oke. Mungkin untuk sekarang kita kasih kesempatan kepada audiens untuk bertanya ke masing-masing narasumber. Jadi untuk sementara kita kasih kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada saudara Cesar. Dari apa yang sudah dipaparkan, materi sudah dipaparkan oleh saudara Cesar, mungkin audiens yang hadir ingin bertanya, mungkin akan kita pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh kedua narasumber kita. Jadi kepada audiens yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Tidak tahu tangan. Saya dong. Kenapa?
Itu Dialin tanya tuh katanya di chat. Oke, sebentar. Tolong Bang Ardo yang nanya-nanya di komentar itu coba Anda catat terus Anda persilakan. Oke, sebentar ya. Oke, untuk yang pertama kepada saudari Dialin. Sebentar. Itu kok mic-nya ada yang on, amatin aja ya. Suara siapa itu? Mbak Kusuma. Assalamualaikum, saya Dialin. Mau nanya untuk Bang Cesar Kurniawan, boleh? Oke, silakan. Begini, tadi kan Bang Cesar memaparkan bahwa POV itu terbagi cuman POV 1 aku, POV 2 dia, dan POV 1 aku, POV 2 kamu, dan POV 3 dia. Seperti itu. Nah, secara matematika kan biasanya pengelompokan itu ada berdasarkan apa saja. Nah, saya mau nanya, ini aku, dia, kamu itu berdasarkan apa pengelompokannya? Dan lagi, misalnya bilang satu adalah aku, kayak gitu kan. Nah, bagaimana dengan POV periferal? Sedangkan di POV periferal itu kan tokoh utamanya bukan aku lagi, menurut yang di kelas lain gitu ya. Kalau di kelas Tesla kan memang POV periferal nggak ada. Karena di kelas Tesla itu pengelompokan pembagian POV itu berdasarkan tokoh utamanya berperan sebagai orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Kalau Bang Cesar bagaimana? Pengelompokannya berdasarkan apa? Terus bagaimana dengan POV 1 periferalnya? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saudara Cesar menjawab, kita kasih kesempatan untuk satu orang audiens lagi untuk bertanya. Oke, untuk saudara Dip ya, Dip. Baik Kak, pertanyaan saya untuk Kak Tesla tadi juga sudah saya tuliskan di kolom chat. Jadi saya Sebentar. Ini kita untuk tahap pertamanya kita bertanya kepada saudara Cesar dulu. Yang ini bertanya kepada saudara Cesar atas materi yang udah dipaparkan tadi. Untuk Tesla mungkin nanti kita kasih waktu lagi untuk bertanya. Oke Kak. Oke, terima kasih ya. Oke, yang ingin bertanya kepada saudara Cesar sudah tidak ada? Oke. Saudara Cesar? Iya. Sudah mendengar pertanyaan dari saudara Dialin? Udah. Oke, kami kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Dialin. Silakan. Ya. Oke. Tadi ditanya bagaimana menentukan point of view 1, 2, dan 3. Itu dilihat kalau point of view 1 dilihat dari tokohnya. Saya sudah katakan di materi tadi. Bisa kalau kamu tokohnya 1, ya gunakan point of view 1 aja. Itu kayak seperti apa? Kayak non fiksi itu gunakan point of view 1 biasanya tentang satu karakter. Ya, apa dominasinya di satu karakter. Satu karakter aja. Dua karakter juga bisa menggunakan point of view 1 bergantian. Itu digunakan oleh Gillian Flynn, penulis Gone Girl. Itu bukunya international bestseller banget.
Ada di IPUSNA, silahkan baca. Nah, yang sama kayak point of view 2 ada 3. Kalau banyak tokoh kayak 4 tokoh, karakter utama misalnya penggerak semua itu bisa menggunakan point of view 3 omniscient. Jadi kan semua karakter dijabarkan oleh narator gitu. Kalau point of view 2 ya gunakan 1 karakter atau 2 karakter bisa. Itu penentuannya. Nah, itu penentuannya di situ. Kalau point of view 2 saya belum pernah mempraktekkan semua sih, cuma narasi aja sama dialog kecil. Nah, yang kedua POV 1 peripheral. Ini digunakan oleh apa? Di buku Sherlock Holmes ya. Jadi itu digunakan point of view 1 bukan 2. Karena point of view 1 kata ganti subjek orang kedua. Watson kan adalah kayak asistennya Holmes. Ya, dia menggunakan peripheral di awal, terus waktu penyelidikan digunakan POV 1 kata ganti orang pertama, bukan orang kedua. Paham? Kalau nggak percaya, coba cek di situs resmi atau situs apa salah satu penulis yang mengulas itu. Ada. Silakan. Ntar saya kasih linknya. Mungkin saya mengajukan pertanyaan dari saudara Dialin tadi, pembagian point of view itu berdasarkan apa kata dia? Berdasarkan tokoh. Satu tokoh menggerak sebagai penggerak cerita. Udah gunakan point of view 1 aja. Ngapain pakai point of view 3 bisa, tapi karakter apa harus deep karakter. Kalau pakai point of view 3 gunakan limited aja. Kalau cuma 1. Kalau pengen apa menceritakan tempat satu ke tempat lain, silakan menggunakan POV 3 limited. Kalau menggunakan satu karakter di point of view 1 bisa. Biasanya itu buat deep POV. Ngerti? Ya. Bagaimana saudara Dialin? Apakah sudah cukup jelas? Belum. Itu kan saya tadi nanya, kenapa bisa aku, kamu, dia? Itu kan itu aku, kamu dan dia itu apa gitu kan? Berdasarkan apa? Gak cuma kayak gitu. Kalau cuma tokoh ya iya memang mereka tokoh semua gitu kan. Aku, kamu, dia itu kan tokoh semua gitu kan. Kalau di materi Tesla tadi saya dengarkan untuk POV 1 tokoh utamanya adalah aku. Tokoh utamanya adalah aku. Atau orang pertama. Kalau POV 2 tokoh utamanya adalah kamu. Orang kedua. POV 3 tokoh utama adalah dia, orang ketiga yang digibah.